Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan terkait materi krisis perbankan. Kelompok kami terdiri dari 1. Alvin Rizka Deva Syahputra, 2. Harum Lestari, 3. Erliana Fersyaningrum, dan yang keempat Salam Nur Hasanah. Mengantar. Industri perbankan merupakan industri yang rentan terhadap krisis sehingga memerlukan perhatian khusus karena mudah dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal perbankan dan merupakan bagian integral dari sistem pembayaran. Alasan industri perbankan dikatakan sebagai industri yang rentan terhadap krisis. 1. Rasio kas terhadap aset yang rendah. 2. Rasio modal terhadap aset yang rendah. Dan yang ketiga, rasio dana jangka pendek terhadap total deposit yang tinggi. Kemudian yang pertama, definisi krisis perbankan. Krisis adalah setiap peristiwa yang terjadi mengarah pada situasi tidak stabil dan berbahaya yang mempengaruhi individu, kelompok, komunitas, atau seluruh masyarakat. Menurut Gonzales Hermosillo, tahun 1999 menyatakan indikator terbaik untuk menyatakan krisis perbankan adalah kredit macet. Sedangkan menurut Kaminsky dan Reinhardt, tahun 1999 menyatakan krisis perbankan yaitu suatu krisis yang ditandai dengan adanya masalah dalam neraca. Penyebab krisis perbankan. Menurut Goldstein and Turner tahun 1996, yang pertama, ketidakstabilan kondisi ekonomi makro baik eksternal maupun domestik. Yang kedua, terjadinya ledakan pinjaman, penurunan harga aset, dan gelombang arus modal masuk. Yang ketiga, kenaikan liabilitas bank dengan ketidakcocokan jatuh tempo atau mata uang yang besar. Yang keempat, ketidakcukupan persiapan liberasi finansial. Yang kelima, keterlibatan pemerintah yang besar dan kehilangan kontrol atas pinjaman. Yang keenam, kelemahan dalam kerangka akuntansi, disclosure, dan hukum. Yang ketujuh, sistem nilai tukar. Selanjutnya, dampak moneter. Yang pertama, kredit dan moneter agregat menjadi relatif tidak stabil dalam masa krisis, terutama jika kredit dan moneter terus tumbuh sampai terjadinya krisis. Hal ini biasanya terjadi pada negara yang mengalami liberalisasi keuangan tanpa penguatan supervisi perbankan. Yang kedua, velositas pendapatan cenderung turun sebelum krisis perbankan dan naik setelah krisis. Hal ini konsisten dengan hipotesis stabilitas permintaan uang jangka panjang selama masa krisis. Yang ketiga, multiplier uang cenderung mengalami kenaikan sebelum krisis. Hal ini bisa disebabkan karena perubahan cadangan dan permintaan mata uang. Yang keempat, mekanisme transmisi kredit dan suku bunga cenderung terdistorsi selama krisis perbankan. Mekanisme transmisi kredit berubah karena perubahan struktur sistem perbankan dalam bentuk jumlah bank dan konsentrasi aset dan liabilitas. Resolusi krisis perbankan. Yang pertama, mengurangi ketidakstabilan. Melalui pengawasan dalam negeri, mengurangi munculnya ketidakstabilan melalui diversifikasi, pembelian asuransi untuk menghindari ketidakstabilan, memegang cadangan sumber daya keuangan yang lebih besar dan menghindari kerugian. Yang kedua, pertahanan terhadap ledakan pinjaman. Untuk mencegah terjadinya ledakan pinjaman, maka negara perlu mengelola kebijakan ekonomi makro dan nilai tukarnya karena berhubungan dengan aliran modal swasta. Yang ketiga, mengurangi ketidaksesuaian likuiditas. Ketidakcocokan likuiditas dan jatuh tempo merupakan karakteristik intrinsik dari perbankan. Yang keempat, penyiapan liberalisasi finansial yang lebih baik. Bila masukan bank baru atau privasi dari bank pemerintah merupakan bagian dari proses liberalisasi, maka penting untuk menjamin bahwa pemilik baru atau manajer bank lolos dari fit and proper test dan supervisi bank perlu dikuatkan sebelum liberalisasi. Baik, selanjutnya nomor 5, penurunan keterlibatan pemerintah. 4 hal yang dapat dilakukan adalah adanya transparansi keterlibatan pemerintah dalam sistem perbankan,
Opportunity cost dari keterlibatan pemerintah dipublikasikan sehingga masyarakat dapat mengetahui perbedaan kinerja bank swasta dan bank pemerintah. Bank pemerintah beroperasi seperti perusahaan komersial, meskipun terkadang budaya internal cukup sulit diubah. Bila diasumsikan arahan pemerintah terhadap alokasi dana tidak dapat dihindarkan, maka perlu adanya skala prioritas dan dilakukan privatisasi kepemilikan bank pemerintah. Yang nomor 6, penguatan kerangka akuntansi, disclosure, dan hukum. Dalam penguatan akuntansi harus memberikan penjelasan yang cukup dan bisa mewakili keadaan yang sebenarnya dalam perusahaan. Dengan demikian, informasi harus lengkap, jelas, akurat, dan dapat dipercaya dengan mencitrakan kondisi yang sedang dialami perusahaan, baik informasi keuangan maupun non-keuangan, sehingga tidak ada pihak yang akan dirugikan. Ketujuh, ada pengelolaan sistem nilai tukar yang baik. Dalam penelitian Hogarth tahun 2003 menyusun penyelesaian krisis perbankan sebagai berikut. Yang A, penyelesaian tanpa bantuan. Penyelesaian krisis perbankan dapat dilakukan oleh sektor swasta sendiri, yang berarti tidak menggunakan bantuan pihak pemerintah. Bentuk penyelesaian ini adalah dengan menambahkan dana dari pemilik yang ada atau dari pihak lain. Yang B, penyelesaian dengan bantuan, campur tangan pemerintah melalui bank sentral sebagai lender of last resort, biasanya dilakukan untuk situasi yang bersifat sistemik dalam periode yang terbatas. Selanjutnya ada contoh krisis perbankan. Krisis moneter pada tahun 1997 sampai 1998. Krisis moneter ini dimulai dengan jatuhnya mata uang Thailand pada Juli tahun 1997 yang kemudian menyebar ke negara-negara lain di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Krisis ini disebabkan oleh defisit anggaran yang tinggi, utang yang tinggi, dan korupsi di Indonesia. Krisis ini menyebabkan depresiasi mata uang rupiah, inflasi tinggi, dan meningkatnya pengangguran. Selanjutnya ada krisis finansial tahun 2008. Krisis finansial global yang dimulai di Amerika Serikat pada tahun 2008 juga mempengaruhi Indonesia. Krisis ini disebabkan oleh crash pasar saham dan kegagalan bank-bank terkemuka di Amerika Serikat. Krisis ini menyebabkan penurunan permintaan produk dan jasa dari Indonesia, sehingga menurunkan pemasukan dan meningkatkan pengangguran. Sekian, terima kasih.